Ini kan kita kadang-kadang gagal paham. Anak kita lagi ribut di rumah, main ke masjid. Lah, instruksinya aja udah main ke masjid, Pak. Maka beneran dia main di masjid. Ya, banyak nggak yang kayak gitu? Main ke masjid. Instruksinya udah keliru, udah kurang tepat. Maka dia ikutin tuh instruksinya sih. Anak soleh kan gitu ya, main di masjid jadinya. Yang berikutnya adalah pendampingan. Itu tadi dalam konteks anak-anak, kemudian bercandaan di masjid, bukan salah anak-anaknya, salah orang tuanya nggak dampingin. Coba perhatikan deh, anak yang main di masjid itu ada nggak bapaknya? Kagak kebanyakan. Dia datang sendiri ke masjid. Datang sendiri ke masjid dari rumah, ketemu sama CS-annya, temennya, mulai sholat goyang-goyang begitu kan, kakinya gitu kan, udah ada gulet begitu. Pak, saya sudah membuktikan sendiri. Anak saya mulai dari umur 3 tahun kita ajak untuk ke masjid walaupun gak dipaksa. Tadi kalau pemahaman itu tadi ya, kembali ke pemahaman, umur 7 tahun itu baru untuk kita biasakan. Itu pun kalau anak kita umur 7 tahun pas lagi gak mau ke masjid, sholat subuh gak mau bangun, paksain gak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lagi makan sahur dalam masa ini. Supaya lemes antum dulu baru lagi ya. Buka puasa pakai nasi tulang. Tapi buka puasa ya nanti ya. Ditambah kentang minumnya teh panas. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berpuasa, saum. Karena betapa banyak ternyata orang yang kemudian tidak selesai dalam konteks Ramadan. Salah satunya misalkan ada jamaah masjid di kompleks saya yang baru tadi malam meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu umur ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga kita tetap berusaha ikhtiar. Semoga insya Allah kita selesai Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hari keberapa nih? 27. Gimana kira-kira semalam? Mudah-mudahan Lailatul Qadar ya. Amin ya rabbal alamin. Emang 27 ya? Tapi kan Muhammadiyah malam 28 tuh. Jadi kalau Lailatul Qadar tadi malam, turunnya malam ganjil atau Malam genap. Nah makanya bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salafus saleh itu tidak membedakan ganjil dan genap. Betul ya? Kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir terkait dengan surat Al-Qadar misalkan, ada yang udah pernah baca belum? Menarik di situ, bahkan salah satu riwayat menyebutkan Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-24.
Yang meriwayatkan siapa? Sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini kan bukan sahabat, mohon maaf ya, bukan sahabat kaleng-kaleng kan. Kualitasnya luar biasa. Meriwayatkan salah satunya Lailatul Qadar malam ke 24. Makanya ulama sebenarnya mengajarkan nggak ada tuh mekanisme ganjil genap kayak kalau kita di mana Sudirman Tamrin ya. Ya udah gas aja terus begitu. Mau ganjil mau genap, insya Allah kita jalan. Makanya mudah-mudahan kalau kita mau ganjil mau genap kita tetap jalan, insya Allah pasti dapat, insya Allah. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan materi Masjid Ramah Anak. Ini Masya Allah nih, Masjid Al-Ikhlas sudah ramah anak belum? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Sebelumnya perkenalkan akhukum fillah Triyatno Yudo Prabowo. Profesi saya psikolog, bapak-bapak ibu-ibu. Cuman karena memang S1 saya psikologinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketika itu masih jurusan psikologi di bawah Fakultas Tarbiyah. Sebelum menjadi Universitas Islam Negeri ya. Sehingga kurikulumnya masih menggunakan kurikulum lama. Untuk lulusannya nanti jadi sarjana agama, SAG. Makanya kuliahnya ada ulumul hadis, ada ulumul Quran, ada fiqih. Qadarullah dalam perjalanannya berubah statutanya menjadi universitas. Sehingga lulusannya ketika itu jurusan berubah menjadi fakultas, keluar jadi sarjana psikologi. Tapi alhamdulillah ada sibgohnya, ada asarnya, ada yang memang mendapat kepada kita itu di IAIN. Dalam zaman saya itu lulusannya selain ujian skripsi tapi juga ada ujian praktikum ibadah gitu ya. Yang laki-laki itu harus bisa khutbah Jumat, Pak. Jangan sampai lulusan IAIN nggak bisa khutbah Jumat. Harus bisa jadi imam. Termasuk jangan sampai jadi imam sholat jenazah tapi pakai ruku. Nah, itu aliran mana nih? Sholat jenazah pakai ruku kan begitu ya. Sehingga ya alhamdulillah karena memang sudah terbiasa ketika KKN kami kemudian juga dilatih untuk terjun ke masyarakat menjadi imam, menjadi dai. Ya keterusan sampai sekarang. Walaupun profesi saya psikolog, kita alhamdulillah juga mengisi kajian. Tapi tentu saja semakin kesini saya semakin menyadari kecilnya ilmu kita, sehingga mencoba untuk tetap dalam expertise ya, kepakaran saya dalam perspektif psikologi. Dan mohon doanya, saya sedang menyelesaikan PhD S3 saya di Malaysia. Mudah-mudahan dengan doa orang-orang soleh di sini lebih cepat selesainya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita berbicara terkait dengan Masjid Ramah Anak, ada satu pertanyaan mendasar dulu sebenarnya, yang juga dikaji oleh para ulama kita. Boleh nggak anak kecil ke masjid? Boleh nggak? Boleh. Boleh banget, boleh pakai banget ya, Masya Allah. Boleh, tapi kan kita harus tahu juga apa dasarnya, apa dalilnya. Nah sebelum ke situ nih bapak-bapak, kelihatan nggak gambarnya ya? Ini ada gambar keretanya mengarah ke sini apa mengarah ke sana nih? Coba sekali lagi ya. Ke sini, ke bawah, apa ke atas? Ini nggak kompak nih jamaah Al-Ikhlas nih kayaknya nih. Ayo sekali lagi ya, lihat Pak. Ke atas sana, atas kanan, apa ke bawah kiri? Pilih ya. A atas kanan, B bawah kiri. Gak ada pilihan C. Yang mana yang benar?
Bawah kiri. Bukan atas kanan. Siapa yang pilihannya A? Bawah kiri. Ada? Yang milih B, bawah kanan. Atas kanan. Ada? Sekarang lihat yang tadi melihat ke bawah kiri, coba lihatnya ke atas kanan. Yang lihat atas kanan coba arahin ke atas kiri, ya. Ke bawah kiri. Bisa ya? Siap? Berubah nggak? Sekali lagi ya. Berubah nggak Pak? Berubah ya? Yang tadi ngelihat ke atas kanan jadi ke bawah kiri, bisa tuh kelihatan? Yang tadinya ke bawah kiri jadi ke atas kanan, bisa? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, itu luar biasanya Allah memberikan kepada kita otak. Otak kita ini luar biasa. Dia punya kekuatan untuk mempengaruhi semua indera kita. Jadi termasuk kalau misalkan ada yang ngantuk, sebenarnya itu otak tuh yang bilang, mata ngantuk begitu ya. Kalau kita kuatkan indera otak kita itu, insya Allah nggak jadi ngantuk tuh. Makanya kalau di dalam psikologi ada yang namanya sugesti, the power of words. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah ke dokter, ini ibu-ibu di bawah ada ya. Pernah ke dokter, belum diperiksa dokternya udah ngerasa enakan Pak, pernah? Itu kan namanya sugesti itu. Sering ya? Belum aja diperiksa, belum diapain gitu, udah kayaknya udah enakan nih dok. Gitu. Itu namanya sugesti. Itulah otak kita. Dan luar biasanya ternyata otak kita itu paling baru dipergunakan 10%-nya potensinya. Jarang yang lebih 10%. Ada yang menyampaikan Albert Einstein itu baru 15%-nya. Makanya luar biasa ketika Allah menyampaikan, menantang kita, afala yatafakkarun, apalagi itu, afala yatadabbarun, afala yaqilun, begitu ya. Supaya apa? Supaya kita ini selalu punya motivasi untuk menggunakan otak kita, akal kita, termasuk pada pagi hari ini kita akan mengkaji terkait dengan apa tadi? Masjid ramah anak. Tadi kita akan menjawab pertanyaan sebelumnya ya, kaitannya dengan bagaimana sebenarnya boleh atau tidak. Tapi sebelum itu ada pertanyaan, apakah pola asuh orang tua kita sudah baik Pak, Bu? Orang tua kita dulu, orang tua kita, bapak ibu kita, udah baik belum sih pola asuh orang tua kita? Siapa yang bilang baik? Siapa yang menganggap pola asuh orang tua kita, ayah ibu kita enggak baik? Ada gak? Husnuzon saya, pola asuh orang tua kita itu baik ya Pak, Bu. Buktinya kita pagi ini ada di masjid dari semalam. Kalau enggak baik kayaknya sih enggak di masjid kita ya. Udah mulai banyak godaan kan? Betul enggak? Allah menjanjikan kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam loh, 1000 bulan Pak. Tahu semua orang, hampir semua orang Islam itu tahu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi menariknya, ada yang sudah tahu seperti itu lebih memilih bukan ke masjid tapi ke mall. Sekedar dapat diskon, betul gak? Padahal diskonannya cuma 10.000, 20.000, ini dikasih 1000 bulan. Dan menariknya kalau di psikologi itu begitu Pak, kita tahu tuh. Yuk, siapa yang mau masuk surga? Hah? Yang gak ngangkat gak mau masuk surga nih? Mau ya? Yakin gak kita masuk surga Pak, Bu? Kenapa yakin? Karena kan disampaikan oleh Rasulullah ya, barang siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah.
Semuanya kita harus yakin masuk surga. Masalahnya masuk surga lempeng apa mampir dulu ke neraka? Betul gak? Iya ya. Siapa yang mau masuk neraka, Pak? Naudzubillah. Sedetik aja, Pak. Gak mau kita. Sadar kita pengen masuk surga, gak mau masuk neraka sedetik pun. Tapi nyatanya apa? Coba kita lihat langkah-langkah kita. Coba lihat program kehidupan kita. Sudah kita lakukan belum sih kurikulum kehidupan kita untuk mengarah ke surga? Betul ya? Jadi di psikologi itu banyak yang begitu, Pak. Kasus bunuh diri semakin banyak sekarang ya. Tahu orang bunuh diri itu nggak enak, sakit, dan dosa besar kalau di dalam agama kita. Tapi semakin kesini semakin banyak kasusnya. Betul? Yang terakhir kan yang agak konyol itu yang lompat dari jembatan, jatuhnya ke bis. Ada bis lewat, ke atas bis. Udah baca beritanya belum? Baru belum lama. Nggak tahu mati apa enggak tuh? Enggak ya, nggak jadi meninggal kan? Sengsara bener tuh. Masuk rumah sakit, kalau meninggal pun misalkan itu kan bukan juga masalahnya selesai ya. Nah kita yakin nih pola asuh orang tua kita baik. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pola asuh orang tua kita yang kita anggap baik tadi tepat untuk kita terapkan kepada anak-anak kita saat ini? Belum tentu. Sepakat nih, belum tentu, Pak. Zaman dulu kita, kalau kita melakukan kekeliruan di sekolah, kira-kira kita bakalan ngadu gak sama orang tua kita? Bakal ditambah ya di rumah. Gak berani kita, Pak. Dulu kalau ada masalah di sekolah, untuk cerita sama orang tua kita, sama guru kita mungkin cuma disuruh lari lapangan, sama orang tua kita diapain? Rotan kan kalau zaman dulu ya. Kita masih zaman dulu ada gebukan buat kasur tuh, Pak, yang kayak raket ya. Ada yang ngalamin gak? Buat nepakin kasur apa? Bukan kasur model sekarang kan spring bed. Mana ada spring bed digituin sekarang. Udah siap tuh. Atau ikat pinggang. Coba anak sekarang, Pak. Baru dibilang sama guru aja. Kemudian gimana? Ngadu ke orang tuanya. Bahkan sampai ke polisi kan. Jadi memang ada namanya teori generasi. Setiap generasi itu punya karakteristik yang berbeda. Anak-anak sekarang itu namanya generasi Z. Kakaknya generasi Y, milenial. Jadi kalau ada yang mengatakan generasi milenial itu sebenarnya generasi Y. Anak-anak sekarang itu generasi Z. Kalau digabung antara generasi Y, generasi Z itu generasi zilenial namanya. Zilenial. Sebagian dari kita generasi X. Mungkin kalau dilihat dari mukanya di sini banyak yang generasi baby boomers. Lebih tua dari generasi X. Dan dalam penelitiannya setiap generasi ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya terkait dengan anak-anak kita generasi Z ini, mereka kalau bapak-bapak lihat, ibu-ibu lihat, itu lebih rapuh apa lebih kuat daripada generasi kakak-kakaknya? Lebih rapuh. Ya, dikit-dikit merasa dibully, dikit-dikit merasa dizolimi. Walaupun betul ada yang dibullying ya, kasusnya kan semakin banyak menyeruak gitu, bahkan sampai ada yang meninggal. Ini memang jadi PR nih, PR besar. Tapi di luar itu sebenarnya memang ada penurunan kaitannya dengan kekuatan mereka mentoleransi stres. Karena apa? Karena memang informasi yang mereka terima, salah satunya generasi Z itu, dia well informed, memiliki informasi yang luas karena dia terkoneksi internet. Saya punya penelitiannya, Pak. Di kebanyakan Indonesia, anak-anak kita itu minimal terkoneksi dengan internet berapa jam? Minimal 3, berapa Pak?
tawar-tawaran di kita. 6 jam paling minimal. 6 jam. Maka ketika sudah connect sama internet itu, akhirnya ada masalah-masalah terkait dengan gadget tuh, kecanduan gadget, kecanduan game. Makanya saya bikin salah satu buku saya yang kedua itu, Game Over tadi itu. Bagaimana kita memahami anak-anak yang kecanduan gadget. Itu tahun 2018 saya buat. Karena saya sudah melihat di situ ada potensi, mulai ada fenomena anak-anak yang kecanduan game. Anak yang sampai kecanduan game itu Pak, sampai ada kasus, kalau saya kan profesi psikolog itu di bawah sumpah profesi, di bawah kode etik untuk tidak menyampaikan identitas klien. Tapi kalau kasus bisa kita sampaikan sebagai pembelajaran. Ketika ada seorang anak yang sudah kecanduan game, ini mohon maaf, sampai untuk urusan buang air kecil, buang air besar itu pakai pispot. Sekedar ke kamar mandi untuk buang air besar, buang air kecil itu enggak mau. Kalau udah kecanduan, Pak. Dan mungkin semakin kesini semakin banyak ya tanda-tanda anak yang kecanduan game. Susah. Yang salah siapa? Anaknya apa, bapaknya apa, ibunya? Kan kita dikit-dikit begitu sih Pak masalahnya kan. Anak rewel dikit supaya gak rewel gimana? Nonton YouTube gih. Masih kecil HP-nya udah iPhone, Samsung. Padahal zaman kita dulu masih kuliah aja pakai Nokia pisang Pak. Tahu Nokia pisang? Kalau buat nimpuk copet maling tuh bisa pingsan dia. Insya Allah. Nah, ini yang menjadi dalil dari para ulama kita. Secara hukum fikih, anak ke masjid itu hukum dasarnya boleh. Kenapa? Karena diambil dari hadis Rasulullah, ini hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dan Hakim. Pada suatu saat Rasulullah keluar, beliau membawa Hasan dan Husain, kemudian meletakkan cucunya itu di depan saat Rasulullah sholat. Kemudian bertakbir. Namun saat sujud, beliau cukup lama. Lalu aku mengangkat kepala dan melihat anak itu di atas punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ini menariknya sahabat itu tetap manusia ya. Dengan segala keistimewaannya sahabat itu manusia. Jadi bisa bayangin nih, Rasulullah sholat, sujudnya ternyata lebih lama daripada biasanya. Ternyata Abdullah bin Syaddad ini adalah sahabat Rasulullah yang juga manusia. Ngerasa juga tuh kenapa ya lama begitu kan. Akhirnya dia ngapain? Ngangkat kepala Pak. Sahabat lagi sholat, ngerasa Rasulullah itu kelamaan, ngangkat kepala. Gitu kan kalau di kita kayak sholatnya berarti gimana? Kayak gak khusyuk gitu ya. Tapi inilah sahabat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau Abdullah bin Syaddad ini enggak mengangkat kepalanya, enggak akan ada nih hadis ini gitu loh kira-kira. Jadi setelah selesai sholat, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sujud lama? Jadi ada sebagian sahabat itu menyangka ada wahyu yang turun, makanya lama. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan, hanya cucuku naik ke atas punggungku. Jadi Hasan dan Husain ini cucu kesayangan baginda Rasulullah. Ketika diajak, ternyata main kuda-kudaan dia naik. Dan aku tidak menurunkannya dengan segera sampai cucunya ini merasa puas. Pak, Rasulullah, ada enggak manusia yang sholatnya lebih bagus dari baginda Rasulullah SAW? Ada? Enggak ada ya. Luar biasanya sholat baginda Rasulullah, tapi dinaikin sama cucunya punggungnya. Itu tetap nunggu supaya cucunya puas dulu. Lah kita kadang-kadang karena ngikutin pola orang tua asuh kita, pola orang tua asuh lama kita, udah marah-marah aja sama anak kita. Mohon maaf, pernah nyampe videonya dapat dari media sosial, ada anak yang di masjid sampai ditendang sama
pengurus, nggak tahu pengurus masjidnya atau jamaah masjid yang sudah lebih tua ya. Ada Pak? Pernah lihat? Anak kecil dilakukan kekerasan sedemikian rupa seperti itu. Saya melihatnya saja secara penilaian saya, walaupun perlu diidentifikasi lebih jauh ya, kemungkinan anak itu akan ada trauma tuh Pak. Dan kalau anak sudah trauma terkait dengan apa yang sesungguhnya Allah malah suruh buat dia kerjakan, akan muncul kasus-kasus seperti yang saya pernah tangani. Ada anak kelas 5 SD sudah balik Pak. Kan sekarang anak-anak sekarang itu anak laki-laki baliknya umur berapa? Umur 10 udah balik sekarang Pak. 10, 11. Zaman kita dulu kita SMP masih pakai celana pendek ngejar-ngejar layangan ya. Anak perempuan ada yang umur 8 udah head. Tapi sebagian kecil. Sebagian besarnya 9. Nah dia kelas 5 kemudian muncul sebuah masalah, nggak mau sholat. Nggak mau sholat Pak. Ngelawan sama orang tuanya. Ya kan kalau udah mulai masuk usia balik, udah mulai masuk pubertas, remaja itu lebih gampang nanganin anak-anak apa remaja Pak? Siapa yang punya anak remaja di sini? Banyak ya? Gampangan ngadepin remaja apa anak-anak? Anak-anak. Remaja itu udah mulai bisa ngelawan dia, udah bisa mulai berargumen. Coba dah. Nah, udah berapa tilawahnya hari ini? Abi berapa emang? Ya. Udah sholat belum? Abi dari tadi kayaknya main HP belum sholat juga. Remaja tuh Pak. Nah, usut punya usut. Anak ini kenapa sampai gak mau sholat? Ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita cara ya. Ternyata dari umur 5 tahun dia sudah, sebenarnya sih niatnya baik ya, cuman caranya keliru. Ayahnya itu menyuruh dia sholat ke masjid. Kalau nggak mau sholat, dikunciin di kamar mandi. Umur 5 tahun. Nah ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Ketika niatan kita baik, caranya harus benar dan baik. Siapa sih yang nggak pengen anaknya rajin sholat? Kan kira-kira gitu ya, makanya dicoba dilatih dari umur 5 tahun nih bapak ini. Tapi caranya keliru. Kalau anak ini nggak mau sholat, dikunci di kamar mandi Pak. Maka sholat menjadi trauma buat dia. Nggak mau sholat, kan repot. Anak nggak mau sholat Pak. Sementara itu kan kewajiban. Bahkan munculnya mulai ketika dia nggak mau sholat itu ketika dia apa? Akil balik. Nah makanya nanti kita akan belajar kenapa Rasulullah itu baru 7 tahun baru disuruh sholat, itu pun gak usah dihukum, gak usah dihukum. Nah, yang kedua, ketika Rasulullah SAW satu waktu sedang berkhutbah, ada satu riwayat menyampaikan Rasulullah ini khutbah Jumat di hadapan kami. Lalu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma datang ke masjid memakai gamis berwarna merah, berjalan sempoyongan, jatuh bangun karena masih kecil. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar masjid, menggendong kedua cucu tersebut, membawanya naik ke mimbar. Lalu beliau bersabda, Maha benar Allah bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah ujian. Aku melihat kedua cucuku ini, aku tidak bisa bersabar. Maksudnya nggak bisa untuk melanjutkan khutbahnya agak lama, langsung ngamanin lah gitu ya, langsung gendong cucunya tadi. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. Rasulullah lagi khutbah Jumat Pak. Khutbah Jumat ini, bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang rahmati Allah, bagi sebagian ulama dia dibedakan sama ceramah. Khutbah Jumat itu harus serius.
Kayak tadi tuh misalkan kalau khutbah Jumat boleh pantun nggak? Walaupun kalau ada yang pantun pas lagi khutbah Jumat tetap sah, tapi bagi sebagian ulama termasuk MUI itu menganjurkan khutbah Jumat itu serius. Makanya coba bedakan deh Ustadz Abdul Somad ketika ceramah itu kan humor begitu ya. Tapi kalau khutbah Jumat nggak ada juga terlalu bagaimana gitu. Maka Rasulullah kalau khutbah Jumat itu diriwayatkan beliau suaranya intonasinya tinggi. Kayak orang tegas gitu. Jadi bayangin Rasulullah ini lagi khutbah Jumat serius, tapi ada cucunya datang nangis, berhenti khutbah Jumatnya, Pak. Berhenti khutbah Jumatnya untuk ngambil cucunya, dia gendong, dia bawa ke mimbar. Kita lagi khutbah Jumat ada anak kecil bicara langsung gimana? Marah kita. Jadi ada kegagalan paham bagi sebagian masyarakat kita, dan ini mungkin kita juga memaklumi keterbatasan ilmu, keterbatasan informasi, karena memang dalam penelitian sebagian dari kita itu, kenapa saya tadi di awal bertanya kaitannya dengan pola asuh orang tua kita. Pola asuh itu nurun, Pak. Kebanyakan dari kita itu kan nggak pernah belajar. Ada yang di sini kuliah tentang menjadi orang tua? Sekolah? Nggak ada, baru belajar juga belakangan ini ada seminar, ada training terkait dengan parenting kan. Dan luar biasanya orang tua kita nggak pernah seminar, nggak pernah training parenting, tapi menjadikan kita seperti ini begitu. Maka harusnya asumsi logika kita ketika kita semakin hari semakin punya informasi terkait dengan pola asuh, terkait dengan bagaimana mengasuh anak yang baik, harusnya anak kita lebih hebat daripada kita apa bagaimana? Harusnya lebih hebat. Orang tua kita nggak pernah training, nggak pernah ikut seminar. Hasilnya alhamdulillah kayak kita. Kita baca buku, ikut training, ikut seminar parenting, harusnya anaknya lebih hebat daripada kita. Betul ya Pak? Logikanya harusnya begitu. Nah jadi ini yang menjadi dasar baginda Rasulullah SAW atau para ulama kita mengambil dasar dari hadis baginda Rasulullah SAW tadi sebagai dalil bahwa anak boleh ke masjid hukum dasarnya. Tapi nanti ada juga, karena kajiannya fikih kan, ada yang makruh. Kalau dalam tahap perkembangan ada bayi, kemudian tufulah, ada tamyiz, amrod, taklif, futuh. Nah, kita kan nanti bicara anak ya. Yang makruh itu bagi sebagian ulama adalah balita. Tapi bukan juga nggak boleh, makruh aja. Kenapa? Karena sebagian ulama mengkhawatirkan terkait dengan pipisnya, kotorannya begitu ya. Tapi kesininya ya kan ada diapers kan. Makanya kalau dulu ada pendapat yang ibu-ibu haid nggak boleh ke masjid. Sekarang sebagian ya kalau memang udah rapi, ada pembalut, nggak ada masalah. Bisa dipastikan nggak netes-netes begitu ya, nggak ada perceceran begitu. Ya insya Allah nggak ada masalah. Nah jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kaitannya dengan anak-anak ini, ya tinggal bagaimana kita mencoba memberikan pemahaman nanti. Ada 4P ya yang kita akan berikan kepada Bapak Ibu. Nah ini tufulah. Anak-anak Pak. Kalau amrod itu kan tadi sudah remaja, sudah akhir balik ya. Kenapa anak-anak kalau di masjid itu suka main? Karena memang tahap perkembangannya itu eksplorasi dan main Pak. Anak usia 2-7 tahun, makanya saya waktu anak saya TK tuh, saya nyari TK yang justru nggak maksain anak untuk belajar tulis dan berhitung, belajar tulis dan baca. Kalau sekarang pada kebalikannya kan, umumnya nyari sekolah supaya bisa Baca tulis.
Bahkan coba lihat, ada anak yang masih balita sudah dilesin bahasa Inggris, dilesin bahasa Jepang. Emang anak kita mau ngomong sama Doraemon apa bagaimana? Betul ya? Kita nggak nyadar bahwa itu nanti berpengaruh ketika dia mulai dewasa. Bapak Ibu, saya banyak menangani kasus anak ketika usia SMA, kuliah, mogok sekolah. Kenapa mogok sekolah? Stres Pak, capek. Yang namanya brain fatigue, kelelahan otak. Masih kecil udah dijejelin macem-macem. Makanya ketika dia sudah sampai usia SMP, SMA, udah lelah otaknya. Jenuh. Jadi dia tuh putus sekolah. Nggak lanjut sekolahnya. Ada aja alasan awal-awalnya tuh ada aja. Kalau misalkan udah mau putus sekolah tuh sakit perut lah kalau pas mau berangkat. Pusing lah. Masuk angin, batuk begitu ya. Dijadikan alasan. Nah, important eventnya justru anak-anak itu play and exploration. Main dan mengeksplorasi. Dunia anak itu memang dunia main. Mereka bukannya nggak belajar, tapi belajarnya sambil bermain. Makanya kalau ada anak naik turun tangga, dia lagi mengeksplorasi tuh. Naik turun tangga. Masalahnya kita kadang terlalu sayang, terlalu apa. Ya yang penting diliatin sih, jangan juga didiemin begitu kan. Naik turun tangga, ya memang anak namanya. Kecuali bapak-bapak udah berewokan naik turun tangga. Atau dalam konteks masjid, anak-anak lari-lari, Pak. Main. Kecuali tadi, bapak-bapak udah berewokan lari-lari di masjid. Gak pantas. Tapi bagaimana? Kalau ada anak kayak gitu, kita tegur gak? Kalau ada anak yang masih kecil, lari-lari, kita tegur gak? Tetap tegur, tinggal caranya nanti menegurnya kayak gimana. Apalagi kalau sampai udah mulai kayak yang di video tadi, anak kecil kok. Sampai ditendang Pak di masjid. Ini alhamdulillah kalau saya sih ngelihatnya kan tadi saya cuma ngetes doang ya, kan semalam saya juga itikaf di sini. Saya habis ngisi kajian itikaf di Petukangan, selesai di sana jam 11, langsung ke sini. Sampai sini tadi jam 12 lewat. Banyak anak-anak Masya Allah. Menarik kalau di itikaf yang sana di saya di Masjid Petukangan tuh Pak. Anak-anaknya main futsal. Malam-malam main futsal. Tapi kan kalau saya lebih senang ngelihat anak-anak main futsal daripada main HP. Kan gak keganggu. Saya ngisi kajian, jamaah dengerin kajian, suara mereka nggak keganggu kok, nggak mengganggu kita. Di masjid kompleks saya, di masjid kita yang itikaf, banyak anak-anak juga, walaupun agak beda nih, banyak kan main HP. Tapi di situ juga kita masih bersyukur, kita masih bisa ngawasin anak-anak ini daripada ke yang mana ke yang, ya na'udzubillah lah Pak. Saya nanganin beberapa kasus anak-anak perempuan MBA Pak, married by accident. Dan ini tolong betul yang punya anak perempuan khususnya dijaga. Di beberapa circle mereka tuh ketika kita konseling, Pak Ustadz, Pak Bowo, di lingkaran kami, itu yang namanya menggugurkan kandungan itu udah biasa. Dia nih mengaku, tapi saya nggak mau Pak. Saya sudah melakukan dosa besar, karena berzina, ditambah lagi harus membunuh janin saya. Tolong bantu, kata dia gitu. Tapi buat di circle mereka Pak, lingkaran mereka, teman-teman dekat mereka itu udah biasa. Naudzubillah, zina, habis itu digugurkan kandungannya. Habis itu zina lagi, digugurkan kandungannya. Udah tahu tren yang namanya jatah mantan Pak? Pernah dengar? Jatah mantan, udah pernah dengar belum? Siapa yang belum?
Saya udah 2 kali tadi ngomong jatah mantan. Ini supaya nggak ngantuk ya Pak. Jadi ada tren sekarang, orang-orang anak-anak muda yang mau nikah itu, malam sebelum nikah besoknya nih misalkan, atau hari ini dia akad nikah, malamnya itu ketemu sama mantannya untuk ngasih jatah. Jadi justru berhubungannya dengan mantannya lebih dulu daripada nanti istri sahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Luar biasa Pak kalau kita ngelihat masalah anak-anak zaman sekarang. Saya nangani beberapa kasus anak SD, anak SMP itu suka sesama jenis sekarang. Perempuan suka perempuan, belum lama, baru minggu kemarin ada kasusnya masuk ke saya. SMP. Dia kelas 10, suka dengan dia kelas 9, suka dengan adik kelasnya kelas 8. Sama jenis, perempuan. Alhamdulillahnya dia merasa itu nggak normal. Tolong bantu saya Pak, katanya gitu. Itu udah poin besar tuh Pak kalau udah begitu. Karena ada juga yang udah ngerasa begitu juga nggak merasa salah. Kita jaga betul anak-anak kita nih sekarang. Bukan hanya perempuan ya, yang laki apalagi godaan yang laki. Mohon maaf, yang laki itu kan kelaminnya ada di luar kan. Lebih mudah untuk terangsang, lebih mudah untuk digoda. Cuman memang kebanyakan yang jadi korban itu perempuan gitu. Nah kita sudah tahu nih, makanya kalau saya sering melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada DKM, Pak, kalau ada anak kecil, tadi memang dia betul adalah usia perkembangannya itu bermain, tapi juga bukan nggak ditegur. Nah sebenarnya teguran yang paling tepat itu adalah negur orang tuanya. Betul nggak? Jadi saya sarankan kepada DKM itu kalau ada anak kecil yang datang ke masjid, main karena nggak ada orang tuanya, silaturahim ke rumahnya, ke orang tuanya. Sampai ya Allah Bapak Ibu, Masya Allah anak Bapak sama Ibu tuh rajin bener ya. Tengkaran sama temannya di masjid, begitu kan? Kita apresiasi aja dulu, begitu. Masya Allah, kalau nanti ditemenin sama bapak atau ibu akan lebih baik lagi. Jadi yang kita tegur orang tuanya, untuk apa? Dampingin Pak. Oh udah. Nah ini ya, ada 4P. Cepat saja. Yang pertama pemahaman. Jadi yang terpenting kalau kita melakukan edukasi sama anak-anak kita itu pemahaman. Anak kita sudah bisa kok diberikan pemahaman walaupun nanti sesuai sama kapasitasnya. Jangan kapasitasnya secangkir diisi seember, luber ya. Dan cara kita berbicara sama anak itu Pak, lebih baik kalau kita bertanya. Adek ini agamanya apa? Islam nih, Bi. Nah, tahu nggak adik, kalau di dalam Islam itu ada sebuah kewajiban setiap hari yang harus dilakukan. Apa ya Bi? Sholat deh, tahu nggak sholat gimana caranya? Nah kayak gitulah. Pahamkan dulu kaitannya dengan sholat. Kenapa dia harus sholat? Sehingga nanti esensinya dapat. Kalau nanti dia sudah tahu pemahaman kaitannya dengan sholat, lakukan ke P berikutnya pengenalan. Jadi nggak ujuk-ujuk dia dibawa untuk ke masjid pas lagi sholat Pak. Ajak dia ke masjid di luar waktu sholat. Sebelum sholat zuhur nih, jam 12, jam 11 udah ajak ke masjid. Kasih tahu ini loh Dek yang namanya masjid. Tadi tahu kan ini namanya masjid. Tuh di sana ada ruang apa tuh? Ruang wudhu kan gitu kan. Di sini di depan ada mimbar, ada mihrab. Buat siapa tuh? Buat imam. Nah, adik tahu di sini tempat untuk apa nih? Untuk ibadah, untuk sholat Bi. Untuk sholat ayah.
Nah kalau sholat gimana kira-kira harus kayak gimana sih kalau kita sholat? Kayak gitu loh Pak. Kita ajarin dulu, kita ajak dulu, kita kenalin dulu. Ini kan kita kadang-kadang gagal paham. Anak kita lagi ribut di rumah, main ke masjid. Lah, instruksinya aja udah main ke masjid Pak. Maka beneran dia main di masjid. Ya, banyak gak yang kayak gitu? Main ke masjid. Instruksinya udah keliru, udah kurang tepat. Maka dia ikutin tuh instruksinya sih. Anak soleh kan gitu ya, main di masjid jadinya. Yang berikutnya adalah P, pendampingan. Itu tadi dalam konteks anak-anak. Kemudian bercandaan di masjid. Bukan salah anak-anaknya, salah orang tuanya gak dampingin. Coba perhatikan deh, anak yang main di masjid itu ada gak bapaknya? Kagak kebanyakan. Dia datang sendiri ke masjid. Datang sendiri ke masjid dari rumah, ketemu sama CS-annya, temennya, mulai sholat goyang-goyang begitu kan. Kakinya gitu kan, udah ada gulet begitu. Pak, saya sudah membuktikan sendiri. Anak saya mulai dari umur 3 tahun kita ajak untuk ke masjid walaupun gak dipaksa. Tadi kalau pemahaman itu tadi ya, kembali ke pemahaman, umur 7 tahun itu baru untuk kita biasakan. Itu pun kalau anak kita umur 7 tahun pas lagi gak mau ke masjid, sholat subuh gak mau bangun, paksain gak? Kagak, gak usah. Nanti dipaksainnya di umur berapa? 10. Kalau yang bapak-bapak ini subuh gak mau bangun baru diguyur kan begitu. Udah masuk soalnya. Nah kalau model kayak tadi gak usah. Dari 3 tahun, kalau dia lagi mau bangun alhamdulillah. Umur 4 tahun kita beliin sepeda Pak. Semangat naik sepeda ke masjid. Gak usah disuruh. Bangun subuhnya lebih duluan daripada saya. Kan? Kalau kemudian kita ngajak dia dari rumah udah kita gandeng. Kemudian ketika dia mau sholat kita tempatkan di samping kita. Boleh nggak anak sholat di samping kita? Ini fikih nih. Kalau kata Syekh Abdullah Saqqar, anak harus ada softnya tersendiri. Karena dia memutus soft. Tapi kalau kata Syekh bin Baz, anak itu tidak memutus soft. Dia seperti tiang. Tiang itu gak memutus soft. Ya kalau fikih kan tinggal kecenderungan kita mau yang mana. Kalau saya cenderung yang Abdullah bin Baz. Taruh di samping kita. Sebelum sholat kita pesen Pak. Nah adik, sholatnya yang baik ya. Kita mau menghadap Allah. Kira-kira kalau dari awal kita mau ke masjid kita gandeng. Sholat kita letakkan di kanan kita, kalau biasanya sih di kanan kita sampaikan seperti tadi, bakal sikut-sikutan gak sama temannya Pak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Jadi setelah pendampingan, kita dampingin, ada pembiasaan. Kita lakukan kontrol. Kalau sudah mulai remaja, gak apa-apa, lepas aja dia softnya. Gak usah di samping kita lagi, sambil kita lihat-lihat gitu, nih anak gimana sih sholatnya kalau lagi sendiri, enggak di dekat kita. Apakah sudah mulai bisa untuk mempraktekkan sendiri? Nah jadi insya Allah kalau kemudian kita lakukan minimal 4P ini, pemahaman, pengenalan, pendampingan, pembiasaan, selain kemudian masjid menjadi lebih ramah anak, anak-anaknya pun beradab di dalam masjid. Ya, jadi satu sisi kitanya yang senior, yang dewasa ini memahami anak-anak, tapi anaknya sekaligus kita latih Pak. Kan enak ya kalau anak memang biasa ke masjid, tapi juga terlatih, punya etika, punya adab, bisa jaga diri. Dan memang yang terpenting itu nanti dari konteks pengasuhan ada role model namanya. Kita nih orang tua ini role model bagi anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita itulah orang tuanya. Gimana anak-anak kita itulah ayah bundanya, abi uminya.
Sederhana kalau di dalam teorinya kayak gitu, walaupun nanti ada aspek lingkungan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.